Simple ya, yang bisa bikin lo sukses adalah personal lo, attitude lo, di luar dan di dalam bar. Kopi yang tidak berkualitas biasa dibilang kopi reject ataupun kopi yang gagal dalam proses roasting, kopi yang gagal dalam proses pemanenan. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Rizky Andika. Nama panggilan saya Arya dan saya saat ini bekerja di coffee shop Kali Sempit as a barista. Apa alasan saya berkarir sebagai barista adalah yang pertama, jam kerjanya yang amat sangat fleksibel, dan yang kedua adalah banyak hal yang akhirnya dapat saya explore lagi, saya research lagi, bikin saya penasaran sama hal-hal baru. Itu dapat saya temuin semuanya ketika saya menjadi barista. Awal mula karir barista dimulai sebenarnya simple banget, lagi nongkrong ngopi pagi di sini. Waktu itu kebetulan ada ownernya dan dia tahu jadwal pagi saya itu kosong, sampai sore ditawarin lah, mau nggak jadi barista di sini. Rahasia buat menjadi seorang barista yang sukses bukan dari gimana caranya membuat minuman yang enak, bukan dari seberapa keren lo berpenampilan, tapi menjadi barista yang sukses adalah ketika lo bisa menghandle segala apapun resiko yang terjadi di lapangan, berupa komplainan, berupa tensi tinggi di dalam bar ketika pesanan lagi banyak, menjaga kualitas produk, itu yang bisa bikin lo sukses. Simple ya, yang bisa bikin lo sukses adalah personal lo, attitude lo, di luar dan di dalam bar. Cara meningkatkan kemampuan dalam membuat minuman adalah sebenarnya barista itu bukan cuma bikin kopi, banyak banget yang dibuat. Kita satuin aja ke minuman. Cara mengembangkannya adalah yang pertama, ketika pengen tahu kualitas kita itu sudah selevel apa sebagai seorang barista, kita harus keluar, kita harus nongkrong, kita harus ketemu sama barista-barista lain. Kita cobain produk yang lain, secara tidak langsung kita melihat skill kita udah sampai mana, dan alasan itulah yang akhirnya bikin, ayo ngulik lagi, ayo bikin minuman yang lebih enak lagi. Pertama, kopi yang berkualitas mempunyai beans ataupun bahan baku yang memang lebih enak untuk dinikmati, beda dengan kopi yang tidak berkualitas. Kopi yang tidak berkualitas biasa dibilang kopi reject ataupun kopi yang gagal dalam proses roasting, kopi yang gagal dalam proses pemanenan, sehingga rasa tidak enak, dan yang kedua adalah harganya pun sangat amat murah. Menangani customer yang tidak puas dengan pelayanan saya atau dengan produk yang saya buat adalah, yang pertama saya tanya apa yang tidak puasnya, letak tidak puas itu di sisi mana, dan yang kedua adalah memberi komplimen berupa apresiasi, terima kasih karena sudah bilang kalau tidak puas dengan pelayanan kita dengan cara memberi produk, entah itu minuman ataupun makanan. Di sini yang sering digunakan adalah, sejujurnya itu adalah Robusta yang kita gunakan untuk kopi susu, karena di sini memang perbandingannya 10:1, 10 orang yang pesan es kopi susu, satu mungkin yang pesan hot cappuccino atau hot latte. Jadi Robusta yang paling amat sering digunakan, dan dua jenis Robusta yang sering digunakan di sini, Robusta Fine Temanggung sama Robusta Flores Manggarai. Proses pemilihannya yang pertama dari harga yang paling masuk yang mana, dan yang kedua dari rasa. Kenapa kita menggunakan Fine Robusta Temanggung? Karena memang dari rasa tidak begitu strong, tidak begitu pahit. Banyak notes yang akhirnya muncul, karamel dan coklat. Dari segi harga itu juga masuk di akal, dan yang paling alasan terakhir adalah stok ketersediaan di pasar sangat amat banyak. Jadi
aman untuk ditemukan atau dicari. Bagaimana menjaga ruang bekerja tetap higienis dan bersih? Mengadakan general cleaning setiap 1 minggu sekali. Area bar, area dapur, terus juga lap dipisah antara area bar dan area dapur. Ada lap service juga. Lap dicuci setiap hari. Kurang lebih seperti itu. Caranya berkoordinasi, ngobrol aja di dalam bar. Dalam bar dan di luar bar tetap harus di bawah having fun yang sama. Kalau ada pesanan tetap harus ngomong. Terus menjaga koordinasi biar layanannya bagus. Ya itu tadi, ngobrol, jangan diem-dieman. Di bar tetap ngobrol. Kalau ada pesanan tetap ngobrol. Ketika nggak ada pesanan harus stock up, apapun itu yang harus di stock up ya ngomong, ngobrol. Udah sesimpel itu. Yang paling seneng adalah ketika harus mengurus di luar kebutuhan bar, kayak kebutuhan operasional. Operasional itu meliputi kayak jadwal karyawan, terus keuangan, terus pembelanjaan, ketemu dengan beberapa vendor buat pemilihan bahan baku. Itu sih justru yang seru. Cara menanganinya ya. Yang pertama ada yang namanya proses kalibrasi. Kalibrasi itu menentukan cara menyeduh atau cara brewing terhadap biji kopi. Itu yang enak dengan metode apa, dengan variabel berapa ataupun rasio berapa, itu harus dilewati proses kalibrasi. Dan kalau bisa dibilang memang semua biji kopi mempunyai karakternya masing-masing. Jadi nggak ada yang namanya biji yang punya karakter lebih susah, nggak ada. Semuanya sama susahnya tergantung mau kalibrasi apa enggak. Kalau mau enak ya harus kalibrasi. Pengalaman paling uniknya adalah dia pesan coffee filter. Jadi coffee filter itu adalah jenis seduh atau jenis metode penyeduhan kopi yang menggunakan filter. Ditemukan sekitar awal 2000-an. Banyak banget jenisnya, ada V60, terus apa lagi ya? Ada Aeropress dan lain-lain. Pokoknya itu menggunakan filter. Dan memang biasa digunakan menggunakan jenis ataupun green size beans yang kasar. Jadi diseduhnya langsung menggunakan air panas, menghasilkan dua, panas ataupun dingin tinggal tambah es batu. Biasanya tidak ada tambahan atau campuran lain ketika selesai diseduh. Yang bikin lucu adalah justru banyak orang yang minta gula ketika mesen V60, Japanese ataupun coffee filter lainnya. Dimana memang ya udah, kalau mau pakai gula ya mendingan bikin kopi saset aja. Jangan mesen coffee filter, karena coffee filter tuh sensasinya justru ketika dinikmati langsung tanpa ada tambahan apapun itu. Oke, itu lagi bengong, habis tokan, udah mau ke maghrib, lagi bengong, terus HP saya jatuh ke bawah sini. Terus ya udah bingung aja mau ngambil lagi mana. Tapi untung waktu itu ada tukang parkir yang mau minta bikinin kopi, jadi akhirnya terselamatkan lah HP waktu itu, nggak jadi rusak. Itu baru-baru ini ada bocah-bocah yang suka berenang. Sebelum-sebelumnya itu cuma berenang-berenang aja, tapi nggak pernah minta apa namanya disawer. Baru-baru ini tuh karena ada beberapa orang yang suka nyawer dan akhirnya minta disawer aja. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, asal nggak yang ngeganggu banget. Tapi overall sejauh ini nggak pernah ngeganggu banget juga sih. Cara bikin kopi paling favorit, berarti lebih ke menu favorit ya, karena tiap menu kan punya cara yang beda-beda. Menu paling favorit itu ada di hot cappuccino, itu salah satu paling favorit. Metode pembuatannya hot cappuccino sama aja sih. Ada steamer, ada proses ekstraksi. Ekstraksinya kita pakai, kalau di sini rock presso, kalau di luar mungkin ada yang menggunakan mesin. Kalau di sini manualan, terus di steamer, susunya di steamer sampai dengan suhu sekitar 65 sampai dengan 70 derajat. Tujuannya adalah biar lemaknya itu kejaga, nggak pecah, dapat rasa sweetness-nya. Udah gitu dipuring ke kopi yang sudah diekstraksi atau ke espressonya. Ada yang menggunakan espresso, ada yang menggunakan ristretto. Kalau di sini kita menggunakannya espresso. Hot cappuccino jadi favorit saya sih. Jadi barista tuh gampang banget. Ada open recruitment, lamar, diterima, udah jadi barista, selesai. Itu nggak ada yang susah jadi barista. Yang susah itu adalah jadi barista yang bisa berkembang.
Karena kalau cuma bikin minuman semua gampang, tutorialnya banyak, tapi kalau mau berkembang itu perlu good personality, good attitude in and out bar, itu sih. Buat orang yang pengen terjun di dalam dunia F&B baik sebagai barista, cook ataupun server atau service. Yang pertama adalah jangan pernah malu dengan penampilan, karena memang banyak sekali stigma di luar sana yang kalau lo pengen kerja di F&B harus keren, harus all out dalam style. Enggak, kerja aja. Kalau lo memang interest di bidang itu, do it, lakukan, show it ke orang-orang kalau lo bisa. Jadi nggak perlu takut sama penampilan. Sisanya kalau emang lo pengen ya belajar, ngulik, dan jaga personality lo tetap bagus in and out bar.